Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Dulu, bisnis ikan hias tidak dianggap sebagai sebuah bentuk bisnis yang menghasilkan secara material. Bisnis ini masih dianggap sebelah mata karena image-nya yang merakyat dan lebih dekat dengan masyarakat menengah ke bawah. Mulai dari demam cupang di akhir 90 sampai awal 2000-an. Diikuti oleh Lohan yang datang di waktu yang hampir bersamaan. Hype-nya lebih dirasakan di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Toko ikan belum dianggap sebagai bisnis yang sustain atau berkelanjutan, baik secara material ataupun antusias. Bahkan, orang yang berjualan ikan itu dianggap sebagai pekerjaan yang sebenarnya kurang layak dan menghasilkan. Ini sebenarnya agak ironi ya. Istilah kata, bisnis ikan hias nggak bakal bisa ngasilin nafkah yang cukup. Namun itu dulu, nyatanya bisnis ini tetap bertahan dan berjalan tanpa ada halangan. Salah satu hobi paling kuat bisa dibilang ya bisnis ikan hias. Karena setiap tahun ada saja jenis ikan yang menjadi tren, lalu akhirnya dimiliki oleh banyak orang. Seiring berjalannya waktu, hobi ikan hias bukan hanya milik beberapa golongan saja. Semua lapisan masyarakat sebenarnya bisa untuk menikmati hobi ikan hias ini tanpa terhalang apapun. Perkembangan yang pesat ini membuat industri ikan hias Indonesia semakin berkibar. Walau terlihat kemajuannya, tapi masih ada masalah dan sisi gelap di industri ikan hias kita. Hal ini berpotensi membuat industri ini bergerak langkah demi langkah tanpa bisa berlari. Walau jalanan terlihat kosong dan lawan tidak punya tenaga sebesar kita. Mengapa kegelapan itu ada? Siapakah yang ada di baliknya? Dan bagaimana cara industri ini bisa lebih berkembang? Faktanya saja kita kalah dengan negara tetangga yang jauh lebih kecil secara luas dan sumber daya, Singapura. Minggu lalu aku datang ke Kalikan Expo 2022 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat untuk bertemu banyak figur yang bisa memberi jawaban soal masalah ini. Mengapa ini bisa terjadi? Bab 1. Masalah di industri ikan hias Indonesia. Pada tahun 2022 ini, hasil ekspor ikan hias Indonesia meledak. Yang meledak dalam artian, tahun ini kita dapat cuan yang sangat banyak. Mungkin bisa melebihi tahun-tahun sebelumnya. Dilansir dari data yang dirilis oleh moneykompas.com, Indonesia berhasil mengeruk sekitar 34,5 juta dolar AS. Yang kalau dikurs ke rupiah, mungkin angkanya sekitar 536 miliar rupiah. Angka ini jelas sangat besar. Mungkin juga bisa kamu senyum bangga karena Indonesia ini. Negara kita ini bisa menghasilkan dan juga tentunya mengekspor ikan hias ke seluruh dunia. Dan tentunya menghasilkan uang ratusan miliar rupiah. Sebagai penghobi ikan, aku juga merasa bangga negeri kita bisa berbicara banyak di pasar ekspor ikan hias dunia. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya, punya banyak sungai, dan pasti punya banyak banget jenis ikan hias baik yang berasal dari lautan ataupun sungai. Di atas kertas, negeri ini memiliki semua untuk berjaya. Tapi nyatanya, image ikan hias sebagai bisnis masih belum dipandang bagus oleh masyarakat. Secara fundamental, image ini perlu dikuatkan untuk membawa citra yang baik terhadap sebuah bisnis. Contoh, seorang trader pasti dianggap lebih keren dan mapan oleh kacamata masyarakat karena bisnis seperti itu memang diikuti dan dilakoni oleh banyak orang beruang. Mereka yang mengerjakan ini dikenal punya banyak uang dan bergelimang harta. Praktis citranya sangat harum. Pebisnis ikan tidak begitu. Belum banyak kisah sukses yang diangkat oleh media tentang pengusaha ikan, breeder ikan, ataupun orang yang berjualan ikan secara mikro ataupun besar. Mungkin ada, tapi tidak semasif pelaku bisnis lain. Ikan dianggap sebagai hobi yang receh karena nilai ekonominya yang terjangkau. Fish keeping di Indonesia tidak pernah dianggap sebuah hobi yang mahal karena image-nya yang sudah sangat membumi. Normal tapi bukan sesuatu yang eksklusif. Padahal jika sebuah bidang bisnis ingin punya wangi yang harum, image ini harus diperlukan. Faktanya, bisnis ikan hias sampai sekarang bahkan belum dianggap sebagai bisnis yang wangi oleh masyarakat awam. Kembali lagi ke masalah ekspor. Walau data di 2022 ini menunjukkan Indonesia mendapatkan keuntungan besar dari ekspor ikan, tapi negeri kita ini masih kalah jauh kiprahnya dalam mengekspor ikan oleh negeri tetangga, yang luasnya jauh lebih kecil dan sumber daya plus kekayaan alamnya juga tipis, Singapura. Singapura yang luasnya aja sebenarnya nggak sebesar Jakarta, itu bisa menjadi pemain besar dalam ekspor ikan hias dunia. Bahkan, negara ini bisa menjadi yang kedua setelah Jepang, mengalahkan negara-negara besar dan punya kekayaan alam seperti Indonesia, Brasil,
dan Amerika Serikat bahkan Tiongkok. Mengejutkan? Ya, karena keuntungan yang didapat Indonesia tahun ini masih kalah dengan Singapura yang berhasil mengeruk pundi sebesar 43 juta dolar AS pada tahun 2016. Sampai detik ini, Singapura masih bertahan sebagai pemain besar dalam ekspor ikan yang sudah pasti keuntungannya bukanlah 43 juta dolar AS lagi. Pada tahun 2019 saja, Singapura berhasil mendapatkan keuntungan yang 2 kali lipat lebih gede daripada pendapatan Indonesia, yaitu di angka 76,7 juta dolar AS. Menurut jurnal yang ditulis oleh Ken Hayu. Negeri singa itu mulai mengembangkan industri ini sejak tahun 1980-an dan sekarang sukses menjadi pemimpin dan penghasil ikan hias terbesar di dunia. Mengapa negeri yang jauh lebih kecil dan tidak memiliki sumber daya alam besar ini bisa mengalahkan negara-negara besar yang di atas kertas harusnya bisa menghasilkan ikan dengan berbagai jenis dan kuantitas yang banyak pula? Kamu mungkin udah bangga duluan karena Indonesia bisa berhasil mendapatkan lebih dari 500 miliar dari jualan ikan. Tapi faktanya kita kalah jauh sama Singapura. Bab 2. Kenapa Indonesia bisa kalah sama Singapura? Minggu lalu aku menyempatkan datang ke sebuah acara yang penting untuk industri ikan hias lokal. Sebuah pameran bernama Kalikan Expo 2022 yang diselenggarakan di G-Expo Kemayoran. Di acara ini, aku bisa melihat jika Indonesia bisa menjadi pemain besar dalam industri ikan hias dunia. Melihat penghobinya, acara yang digelar di pusat Jakarta ini berhasil mendatangkan pengunjung dari berbagai kota. Ditambah, ada harga tiket yang masuk yang biasanya selalu menjadi penghalang buat orang untuk masuk dan tentunya cuma ngelihat ikan. Nyatanya, pengunjungnya banyak banget. Masuk ke dalam pameran, aku melihat banyak booth dari penjual ikan yang menjual berbagai jenis ikan, mulai dari siklit, cana, pari, pleko, glowfish, lohan, koki, koi, cupang, dan lain-lain. Pemandangan ini membuatku sadar Indonesia harusnya bisa memukul jatuh Singapura dan jadi pemain besar dalam industri ikan hias dunia. Harusnya kita bisa lebih dari ini. Banyak ikan-ikan yang dipamerkan di pameran ini, yang merupakan ikan hias hasil budidaya lokal. Yang mana artinya Indonesia sukses juga menghasilkan produk ikan hias yang bagus secara berkualitas. Dengan sumber daya manusia yang banyak, kejelian breeder yang selalu sukses membudidayakan ikan asing, dan sumber daya alam yang mumpuni, mestinya bekal ini bisa membuat Indonesia berbicara lebih jauh di pasar ikan hias dunia. Nyatanya Singapura masih lebih superior ketimbang kita. Lalu mengapa ini bisa terjadi? Pas lagi di Kalikan Expo, aku sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Bang Hans dari Tres Aquatic soal masalah ini. Menurut dia, ekspor ikan hias Indonesia itu masih punya halangan. Salah satunya adalah masalah birokrasi. Nah, ini nih. Untuk industri arwana secara menyeluruh ya, harapannya itu semoga kita ekspor bisa dipermudah. Pertama itu. Emang susah? Menurut gue masih susah untuk kayak pengaplikasian kayak lu dokumen buat kirim ke luar negeri itu butuh waktu 2-3 minggu. Sedangkan kalau misalnya negara Singapura aja dia bisa kayak misalnya anggaplah 3-5 hari dia udah bisa ekspor gitu. Oh, itu yang bikin dia menang dari kita? Itu yang bikin dia menang dari kita. Jadi karena dia prosesnya semuanya dipermudah, jadi dia lebih cepat kirimnya gitu. Mungkin harapannya ke depan mungkin untuk dari segi ekspor ya dipermudah sih untuk perdokumenannya segala macem lah gitu-gitu. Kalau untuk lokalnya sih sejauh ini ya dengan adanya YouTube yang kayak kita udah buat bareng-bareng ya semuanya, saya rasa kayak orang-orang yang di komunitas arwana ini udah makin pinter sih dia ngerawat ikan. Harapannya mungkin makin banyak ikan yang lebih merah-merah lagi di Indonesia gitu. Seperti penjelasan Kohans tadi, Indonesia masih punya birokrasi yang amat belibet. Sedangkan Singapura benar-benar diringankan soal masalah ini. Makanya mereka menang, karena pedagang di luar negeri pasti lebih menginginkan barangnya sampai lebih cepat. Jika di sini butuh berapa minggu buat mengurus dokumen saja, sedangkan Singapura bisa melakukan itu dalam hitungan hari. Jelas mereka menang. Mitosnya, beberapa oknum kita juga cukup lihai bermain dalam masalah invoice, karena menurut gosip, jumlah invoice ini bisa dikurangi dari jumlah aslinya. Seperti yang disampaikan oleh Nicholas Kurniawan, bos Venus Aquatics, yang aku temui juga di Kalikan Expo pada minggu lalu. Sebenarnya kalau ini katanya ya, anggaplah dongeng. Sebenarnya Indonesia itu jauh lebih besar nilai ekspornya. Volume ekspornya juga jauh lebih besar daripada Singapura, tapi yang jadi itu kecil karena misalnya invoice-nya itu banyak dikurangin. Jadi kalau kita
eksportir ya, banyak kan itu prakteknya misalnya jual ikan 1.000 ekor, harga aktualnya 3 juta per ekor. Tapi paling tulisnya 900 dengan harga 300.000 per ekor. Itu praktek yang lumrah dan umum di Indonesia. Itu yang bikin kenapa ekspor Indonesia tuh nilainya seolah kecil dan jumlahnya itu seolah kecil juga. Padahal ikan hias di Indonesia itu udah gerakin ekonomi berapa banyak daerah. Kayak contoh sebelah ini, ada booth satu desa punya badan usaha sendiri ternakin ikan hias dan banyak itu. Jadi sebenarnya ikan hias itu industri yang jauh lebih besar daripada kelihatannya. Kelihatannya dipandang sebelah mata, kelihatannya remeh, padahal tuh jauh lebih besar dari itu. Karena banyak yang antara humble atau menghindari pajak gitu. Kasus serupa juga dialami Brasil yang berhasil ditikung oleh Kolombia dalam urusan dagang ikan hias. Brasil mengalami nasib yang serupa dengan Indonesia. Masalah birokrasi dan sulitnya akses pengiriman menjadi persoalan. Ikan-ikan asal sungai Amazon yang berada di Brasil mesti menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke kota besar agar bisa dikirim ke luar negeri. Sementara itu, Kolombia menawarkan proses pengiriman yang lebih cepat karena dari wilayah ikan ditangkap ke titik pengiriman tidak jauh dan nggak makan waktu berjam-jam. Eksistensi Kolombia sangat menampar Brasil karena banyak importir serta pengusaha ikan di sana mulai bangkrut dan beralih ke bisnis lain karena masalah ini. Kolombia bisa menawarkan ikan jenis sama dengan harga yang lebih murah dan pengiriman yang lebih cepat. Diuntungkan dari letak geografis yang berujung kemudahan, Kolombia sekarang masuk ke dalam negara pengekspor ikan hias yang berpengaruh di pasar dunia karena ikan asal sungai Amazon masih sangat digemari. Birokrasi lagi-lagi menjadi penghalang tumbuhnya industri ikan hias Indonesia ke arah yang baik. Namun, KKP sadar akan hal itu dan mulai bergerak cepat untuk memaksimalkan apa yang kita punya dengan membuat beberapa aksi nyata seperti mensupport UMKM budidaya ikan hias daerah. Dan tentunya bekerjasama membuat Kali Ikan Expo yang aku datengin minggu lalu. Walau keadaan birokrasinya masih belum mudah. Bab 3. Apa kekurangan industri ikan hias lokal? Seiring berkembangnya zaman dan berubahnya era, hal ini juga mempengaruhi bagaimana cara berjualan ikan. Ikan tidak lagi bisa cuma dipajang tanpa ada inovasi khusus buat menjualnya. Seperti barang dan produk lainnya, ikan hias juga butuh dijual secara kreatif. Indonesia nggak punya cukup kampanye untuk menaikkan hype jenis ikan yang dipasarkan. Saat ini praktis, hanya koi dan arwana yang sudah tumbuh menjadi budaya karena orang awam selalu menjadikan mereka sebagai pilihan. Serta terlibatnya mereka dalam sebuah kepercayaan dari sebuah kultur tertentu. Ikan hias lainnya yang masih dipasarkan secara biasa dan nggak punya backstory yang membuat orang jadi tertarik membelinya. Padahal backstory atau mungkin lebih tepatnya storytelling bisa jadi daya tarik seperti apa yang dimiliki oleh koi dan arwana. Yang keduanya punya latar belakang cerita yang menarik. Koi sebagai peliharaan raja-raja Jepang kuno, sedangkan arwana tadinya adalah ikan konsumsi yang tidak berharga. Namun kini berubah jadi ikan hias paling mahal sedunia. Ikan hias juga memiliki image yang kurang anak muda. Jika kamu perhatikan, semua tren yang terjadi di berbagai bidang usaha selalu hadir dari kalangan anak muda. Yang menciptakan dan menjalankan tren ini adalah anak muda. Sedangkan hobi ikan hias lebih dikenal sebagai hobinya bapak-bapak atau om-om. Faktornya ya udah pasti, ketika kamu tumbuh besar dan masuk ke umuran bapak-bapak ini, keadaan finansial pasti jauh lebih baik ketimbang waktu kamu masih kecil dulu kan? Anak yang dulu cuma bisa ngidam punya akuarium bagus, sekarang udah punya uang untuk membelinya. Karena image ini, peliharaan ikan hias tidak terlalu jadi hal yang keren di mata sosial. Apalagi di mata anak muda. Indikasi ini semakin kuat pas cupang naik pada tahun 2020 lalu, di mana pemainnya kebanyakan ya anak muda. Dari sini kita bisa melihat, jika ikan hias bisa lebih populer di kalangan anak muda, maka pamornya bisa jauh lebih tinggi yang otomatis akan membuat industrinya lebih berkembang. Masalah lain adalah tren ikan hias lokal yang terlalu cepat berganti setiap tahunnya. Tren datang begitu masif, tapi sekali habis, tren ini akan sulit untuk kembali mendapatkan anginnya. Masyarakat bisa terlalu cepat bosan dan meninggalkan jenis ikan yang sebelumnya menjadi tren. Contohnya cupang. Cupang digoreng habis-habisan di tahun 2020, dihargai jutaan, dipelihara artis. Namanya selalu masuk ke dalam seliweran berita setiap hari.
Selang 6 bulan kemudian, cupang seakan kehabisan bensin. Dan penghobi mulai melihat ikan yang lebih menarik sebagai tren baru yaitu cana. Hal ini diamini oleh Raka dari Fiskinian, pengusaha cupang yang kami temui di Kalikan Expo minggu kemarin. Beliau mengaku omsetnya turun drastis. Pasar cupang sekarang yang jelas pasti turun karena kalau misalnya sebuah tren naiknya terlalu cepat, pastinya juga akan mengalami hal seperti ini. Itu udah hukum pasar lah. Itu berdampak ke Bang Raka. Fiskinian. Jelas berdampak banget, dari profit kita turun sekitar 80%, 90%, 80%, turun banget profit kita. Singapura menang besar karena industrinya sudah sangat mahir mengeksploitasi hasil budidaya sebagai komoditas impor. Sedangkan Indonesia terkadang masih mengandalkan ikan tangkapan alam karena belum sanggup untuk membudidayakannya. Breeder lokal jelas punya skill yang mumpuni dan tangan yang cekatan. Semua ikan yang masuk ke Indonesia hampir bisa dibudidaya. Tapi banyak yang melakukan secara mandiri, sedangkan negara tetangga seperti Thailand yang industri ikan hiasnya juga maju, punya pemerintah yang sangat mensupport breeder lokalnya. Seperti fakta yang disampaikan oleh Raka dari Fiskinian ini. Nah, jadi harapannya untuk ikan hias ke depannya, ini apalagi lagi di event Kalikan kan ya, berarti pemerintah sudah mulai menjamah ke dunia ikan hias. Biasanya itu pemerintah hanya ke dunia ikan yang bersifat pangan, yang kebutuhan pokok. Nah, kalau misalnya pemerintah dukung seperti di Thailand, itu bahkan ada yang nyiptain jenis aja itu benar-benar disupport sama pemerintah. Yang gue lihat itu di Indonesia masih belum ada seperti itu. Bila kayak petaninya aja itu dibantu oleh pemerintah, otomatis kualitas ikan di Indonesia makin bagus. Sarana dan prasarana jelas dibutuhkan breeder-breeder lokal yang selama ini masih berjuang secara mandiri dan merasa belum mendapatkan perhatian dari pemangku jabatan yang seakan baru mulai bergerak setelah melihat ternyata cuan dari ikan hias angkanya lumayan besar. Walau berasa terlambat, tapi yang patut disyukuri adalah akhirnya mereka bergerak. Lalu apa solusinya agar industri ikan hias bisa berjaya? Bab 4. Apa solusinya? Tahun 2022 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mulai bergerak cepat dalam memaksimalkan sebuah target yang mereka buat. Nah, KKP ini ingin Indonesia itu berjaya sebagai negara pengekspor ikan hias terbesar di dunia. KKP mulai membuka mata jika hobi ikan hias harus bisa menyasar kepada kaula muda agar bisa tetap relevan. Salah satu hal yang bikin KKP tancap gas adalah fakta bahwa permintaan dunia atas ikan hias meningkat dari tahun ke tahun. Dalam sebuah artikel yang dirilis di website KKP pada periode 2017 hingga 2021, permintaan ikan hias dunia naik angkanya, mencapai 4,35% per tahunnya. Hal ini disampaikan langsung oleh PLT Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau PDS-PKP Is Hartini. KKP sebagai pihak yang berwenang yang paling berpengaruh di industri ikan hias Indonesia rajin menggelar pameran dan tentunya bekerjasama dengan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan untuk tentunya memaksimalkan potensi ikan hias. Selain dari pergerakan KKP, pasar juga ikut bersumbangsi agar industri ikan hias kita bisa semakin maju. Kita belum punya platform yang bisa digunakan untuk berbelanja dan berjualan ikan yang aman dan tidak kena banned. Udah bukan rahasia umum lagi jika penghobi menggunakan sosial media sebagai salah satu sumber dalam berbelanja ikan. Namun nggak jarang, guideline dari setiap sosial media menghalangi lancarnya usaha para seller. Di banned udah jadi hal yang biasa, apalagi kalau seller bermainnya di grup Facebook. Jualan ikan seperti kucing-kucingan dan jadi kayak bisnis ilegal. Padahal nyatanya nggak kayak gitu. Penghobi dan seller sangat kekurangan sebuah platform yang bagus. Bisa digunakan dengan lancar, menawarkan kemudahan dan memberikan keamanan bagi seller, serta buyer juga buat menjual dan berbelanja ikan. Apalagi harus diakui saat ini toko online menjadi salah satu hal yang berkembang dan industri ikan hias juga mengarah ke arah sini. Dengan memaksimalkan sektor jualan online, seller bisa semakin leluasa menjajakan ikannya ke banyak konsumen, bahkan yang mungkin di luar daerah ya. Jadi nggak cuma yang tinggal di daerah tempat seller jualan aja. Contoh di Bandung, nggak cuma di Bandung aja, tapi bisa di Surabaya, Jakarta, Jogja, dan lain sebagainya. Sampai sekarang, ada Kalikan yang diinisiasi bisa menjadi platform marketplace untuk jualan dan berbelanja ikan. Indonesia juga harus bisa memaksimalkan sektor budidaya dan jangan terlalu bergantung kepada ikan tangkapan alam. Faktor utamanya adalah kualitas dan daya tahan tubuh ikan.
Ikan budidaya terkenal lebih tahan banting dan cepat beradaptasi ketimbang ikan tangkapan alam yang terkenal lebih rapuh. Dengan memaksimalkan sektor ini, kita bisa mengeruk cuan tapi nggak harus merusak populasi ikan di alam. Salah satu ikan lokal yang masih diambil dari alam adalah cana maru dan ikan botia. Tapi botia dikabarkan udah banyak yang budidaya, sedangkan cana maru masih mengandalkan tangkapan alam. Hasil ekspor ikan hias Indonesia paling tinggi adalah arwana super red, koi, hoki, cupang, dan gapi. Namun pemerintah harus juga membuka sedikit matanya ke ikan lain yang punya potensi besar, salah satunya ikan cana. Seperti arwana super red, cana juga bukanlah ikan yang bisa bebas dijual ke seluruh dunia, karena ada beberapa negara yang melarangnya. Tapi pasar yang dibuat oleh ikan ini mengalami peningkatan. Negeri-negeri tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan Jepang mulai mengemari ikan ini. Khususnya Jepang, banyak banget penghobi yang memamerkan koleksi cananya di sosial media. Indikasi ini jelas mengemukakan fakta kalau cana nggak dilarang di Jepang. Cana dari berbagai negara, mulai dari India, Myanmar, Cina, bahkan sampai Afrika, sudah masuk ke Indonesia dan 75% udah bisa dibudidaya di sini. Indonesia bisa menjadi produsen cana terbesar di dunia karena kepiawaian breeder lokal dalam menernak ikan ini. Walau di atas terlihat sangat sulit karena perbedaan suhu dan bentuk habitatnya ini. Niko adalah pemain besar di industri cana lokal, jadi udah pasti argumen beliau valid. Peran acara expo atau pameran seperti Kalikan Expo dan Aquafest di Bogor juga bisa menjadi pendorong agar ikan hias semakin dikenal oleh masyarakat luas yang berpotensi menjadi penghobi baru. Di acara seperti ini pasti akan ada banyak anak kecil yang secara naluriah pasti akan suka sama ikan. Kamu, aku, dan semua penghobi pasti punya hobi memelihara ikan karena menyukai hewan air ini semenjak kecil. Seperti kita, anak-anak kecil yang datang ke pameran dan melongo melihat ikan-ikan di sana pasti berpotensi menjadi penghobi yang mungkin bisa mengeluarkan uang jutaan bahkan ratusan juta untuk menekuni hobi ini. Jelas, anak-anak kecil bisa jadi pasar yang berpotensi. Walau nggak langsung berdampak secara cepat terhadap industri. Mereka ini akan jadi tumpuan bagi industri ikan hias di masa mendatang. Jangan pernah sepelein bocil. Bocil yang pelongo-pelongo, nanyain ikan di pameran mungkin pas udah gede, bisa jadi the next Giovanni yang punya mega tank besar. Terakhir, pastinya peran pemerintah yang sangat krusial. Bantuan berupa sarana dan prasarana buat para breeder harus digalakkan. Pemerintah melalui KKP juga bisa terus menggelar acara-acara yang berbau ikan hias dan digelarnya di tempat-tempat yang strategis. Pemerintah juga bisa mendekat kepada komunitas-komunitas ikan hias di berbagai kota untuk sama-sama menggelar acara seperti kontes atau seminar agar edukasi dan ilmu pengetahuan tentang ikan hias bisa semakin menyebar sembari juga memamerkan ikannya dalam kontes. Dan yang paling penting dari ini semua adalah mempermudah birokrasi. Namun tetap kuatkan aturan. Indonesia punya segalanya, namun belum bisa memaksimalkan apa yang kita punya. Sekarang bisa jadi awal dari cemerlangnya industri ikan hias lokal di masa depan. Penghobi selalu ada, bahkan angkanya naik setiap tahunnya. Anak kecil yang sekarang belum bisa membeli atau memiliki akuariumnya sendiri bisa tumbuh menjadi penghobi yang berpotensi. Untuk memaksimalkan potensi memang bukan kerja sendiri. Aku juga selalu mendukung KKP yang berniat memajukan industri ikan hias Indonesia. Semua demi satu tujuan, yaitu berjaya. Bab 4. Apa harapan penghobi dan seller soal industri ikan hias di masa depan? Minggu lalu, di Kalikan Expo dan kontes Cana Living World Alam Sutra, aku menyempatkan berbincang bersama beberapa figur yang cukup penting di industri dan dunia ikan hias. Mulai dari Pandu Bangfish, Fajar Arif, Richie Badifish, Nicholas Venus Aquatic, Nico Jafarif, Marcel Fish and Furious, Raka Fiskinian, Hans Stress Aquatic, Ronald RDC Arwana, dan terakhir Bapak Cana Indonesia Hiko Hermawan. Semua punya harapan yang sama. Kalau aku sebenarnya jaga kualitas aja sih. Sebenarnya kembali ke itu ada harga, ada kualitas. Kita nggak bisa minta harga murah tapi kualitas bagus. Kayak gitu. Aku jaga itu kualitas. Kualitas. Harapan dari gua untuk industri ikan hias ke depannya kurang lebih sudah gue jabarkan di jawaban-jawaban gue sebelumnya. Please kita sama-sama jaga hobi ini, jaga kekompakan ini. Makin banyak orang yang suka sama ikan hias akan makin besar industrinya. Itu aja. Jadi jangan pikir sekarang zamannya persaingan, tapi sekarang adalah zamannya kolaborasi. Itu aja dari Richie Badifish. Silakan kembali ke Nakama. Oh, menurut saya sih bakal luar biasa, makin luar biasa lagi.
Karena kalau sepengamatan saya, ibaratnya ya, industri ikan hias di Indonesia itu masih seperti orang yang orang marketer nih ya, marketer pakaian dalam BH nih diutus ke satu pulau yang orangnya nggak ada yang pakai BH sama sekali. Jadi marketernya itu balik ke bosnya, bos, bukannya dia bilang, waduh ini nggak ada harapan nih, karena orang-orang di pulau itu nggak ada yang pakai BH gitu. Tapi dia sebaliknya, dia malah bilang ke bosnya, bos, ini pasarnya nih masih sangat luar biasa karena belum ada yang pakai BH. Kita jualan produk BH kita ini, semua orang bakal pakai, semua orang bakal beli. Nah, begitu juga di Indonesia. Yang punya akuarium itu masih sedikit, belum ada culture pelihara ikan di sini, tapi itu justru satu market besar, satu potensi besar, satu kesempatan besar gitu. Kalau misalnya ya di Cina itu yang namanya pelihara ikan dan akuarium itu udah jadi satu bagian integral dari kehidupannya mereka. Udah masuk apa ya, feng shui, apa segala macam lah. Budaya mereka. Sama seperti koi dan koki itu jadi budaya di Jepang. Yang kita harapkan nih pasti lebih banyak dengan banyaknya YouTuber ataupun Instagram sekarang yang beredar 5 tahun lagi ke depan kan berarti kan banyak sekali orang-orang yang sekarang berumur 12 yang kemarin masa Covid itu terekspos dengan segini banyak ikan dan saat mereka udah mulai ada lebih banyak dikasih orang tua lebih banyak uang ya mereka bisa jajan lebih tinggi lagi ataupun saya rasa sih end usernya akan berkembang ya. Dengan posisi kita punya orang kan di Indonesia juga banyak sekali ya. Tapi ya kita mengharapkan lebih banyak industri yang berkembang di breedingnya yang saya rasa di Indonesia belum terlalu diekspos benar-benar. Yang saya rasa itu juga sebenarnya penghasil uang yang banyak. Terus pastinya juga orang-orang yang lebih responsibel untuk jualannya. Karena kan banyak orang tuh zaman sekarang tuh cuman tanda kutip asal nggak mau edukasi, maunya kan cuman yang penting laku gitu. Jadi kita pinginnya dengan market yang dipenuhi dengan orang-orang yang bertanggung jawab ini kan sustainabilitas market ini lebih tinggi dan kita yakin sih harusnya kita bisa jadi nomor 1 di ekspor ke depannya ataupun global market yang lebih kuat daripada Thailand ya gitu. Itu sih harapan kita ke depannya pastinya. Harapan gua semakin banyak lagi pencinta ikan hias di Indonesia, terus semakin banyak lagi dukungan pemerintah kepada para pembudidaya di Indonesia supaya ikan-ikan hias di Indonesia juga nggak kalah pamornya sama luar negeri yang banyak diimport dari luar, banyak yang dibeli dari luar buat dimasukin ke Indonesia. Nah kita jangan sampai kalah gitu loh, jangan sampai kita kalah. Kita udah kalah start, tapi kita jangan sampai kalah kualitas. Setahu saya ikan Indonesia itu sangat terkenal ya, jadi banyak banget keluar untuk semoga makin banyak ini aja, semakin dikenal sebagai penghasil. Jadi semoga Indonesia terus dikenal jadi negara yang ikan hiasnya bagus-bagus gitu, baik ikan aslinya ataupun ikan cetakan sininya gitu. Dan semoga orang-orang juga sadar untuk tidak eksploitasi mungkin penangkapan alam berlebihan gitu aja sih. Semua senada kalau industri ikan hias Indonesia bisa semakin berjaya jika pelaku dan stakeholdernya bisa saling mensupport satu sama lain sembari tetap fokus untuk menghasilkan ikan hias yang berkualitas untuk pasar dalam dan luar negeri. Harapannya mungkin baru jadi sebuah harapan. Namun melihat aksi dan apa yang terjadi di lapangan beberapa waktu terakhir, harusnya dalam 5 tahun ke depan Indonesia bisa mengalahkan Singapura atau bahkan Jepang dalam ekspor ikan. Atau bahkan mungkin bukan 5 tahun, tapi lebih cepat dari itu. Jangan lupakan pasar lokal yang juga harus jadi prioritas. Karena penghobi semakin tahun angkanya semakin bertambah. Aku optimis industri ikan hias lokal bisa berjaya. Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia, terutama industri ikan hias lokalnya, di tahun 2023 apakah bisa mengalahkan Singapura atau mungkin sama atau masih di bawahnya nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.